Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Saat ini mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-26, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-12. Kejadian pasalnya yang ke-26, ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Mujizat di Masa Sukar. Kita tahu bahwa hari-hari ini hampir semua orang di seluruh dunia sedang mengalami masa krisis, masa yang sukar. Dan krisis yang awalnya menyangkut krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 sudah mempengaruhi sektor ekonomi, sehingga banyak orang menjalani hari-hari ini dengan sulit. Banyak usaha yang gulung tikar, pekerjaan yang terancam, bahkan tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan. Penghasilan yang menurun, anak-anak yang harus belajar di rumah, dan masih banyak kesulitan yang dialami manusia. Dan dalam pembacaan kita tadi dijelaskan bahwa Ishak mengalami masa yang sukar, yaitu ada kelaparan yang terjadi di negeri itu. Dan hal itu mengakibatkan dia harus mencari jalan keluar supaya dia tidak mati kelaparan. Secara logika, tidak mungkin Ishak akan mendapat berkat yang luar biasa. Tetapi Alkitab mencatat bahwa di tengah masa yang sukar tersebut, Ishak justru mengalami penyertaan dan berkat dari Tuhan. Ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagai orang-orang percaya, bukan berarti kita tidak pernah mengalami masa-masa yang sukar, tetapi justru di tengah-tengah situasi itulah kita akan mengalami penyertaan dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan Ishak supaya kita pun boleh mengalami mujizat Tuhan, kita boleh menerima berkat yang luar biasa itu sekalipun kita ada di tengah-tengah masa yang sukar. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari kehidupan Ishak adalah dia senantiasa hidup intim dan bergaul dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kapan Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada Ishak? Yaitu ketika Ishak membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan? Punya waktu untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita akan dimampukan untuk mendengar suara Tuhan, mendapat tuntunan langkah apa yang harus dilakukan sehingga kita dapat alami mujizat Tuhan. Oleh sebab itu, biar kita senantiasa mau hidup intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan kita akan bisa mendengar suara Tuhan yang memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan supaya berkat-berkat Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari kehidupan Ishak adalah dia tidak mengandalkan kekuatan manusia. Firman Tuhan di dalam ayat 2 tadi katakan, janganlah pergi ke Mesir. Dan Ishak mentaati firman Tuhan tersebut. Mengapa Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir? Mesir berbicara tentang sistem dunia, cara-cara dunia, kemegahan dunia, dan Mesir adalah negara yang kuat pada saat itu. Pergi ke Mesir berarti pergi ke Mesir tanpa tuntunan Tuhan berarti mengikuti cara-cara Mesir, mengikuti sistem Mesir, mengandalkan kekuatan dan kemegahan Mesir. Artinya bukan lagi memakai cara-cara Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ketika Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir, dengan kata lain, Tuhan sedang berkata kepada Ishak, andalkan aku dan ikuti caraku.
maka aku akan menyertai dan memberkatimu. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa mengandalkan dan berharap pada Tuhan, serta mengikuti aturan firman Tuhan di dalam menjalankan usaha atau pekerjaan kita. Maka pemeliharaan dan berkat Tuhan itu akan menjadi milik kita. Puji Tuhan, hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Ishak adalah dia taat pada perintah Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Ia tidak berbantah, tidak juga berargumen. Meskipun di Gerar, tempat yang Tuhan suruh dia tinggal ini, selain dia menjadi orang asing, juga di situ tidak terdapat sesuatu yang menjanjikan. Ishak taat karena Ishak hidup di dalam janji Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, Ishak taat kepada firman Tuhan karena Ishak hidup di dalam janji Allah bahwa Allah akan menyertai dan memberkatinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk memahami rencana Allah dan mengalami mujizat Allah, kita perlu taat. Marilah kita akan belajar untuk taat melakukan perintah Tuhan, sekalipun mungkin firman Tuhan itu tidak masuk akal, sekalipun mungkin firman Tuhan itu tidak kita mengerti, atau sekalipun mungkin firman itu sulit untuk dilakukan, tapi lakukan saja. Roh Kudus akan memampukan kita melakukan setiap firman-Nya. Dan hal keempat yang bisa kita pelajari dari kehidupan Ishak adalah Ishak menabur di masa sulit. Artinya Allah mau kita melakukan bagian kita. Ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat yang ke-13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, di saat kekeringan, ekonomi sulit, dan banyak orang yang sedang susah, firman Tuhan berkata, justru Ishak menabur. Ishak tidak menunda-nunda sesuatu yang harus dia kerjakan, dan kita tahu hasilnya di tahun itu juga dia meraih tuaian yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu sampai kita diberkati Tuhan baru kita mau memberi, mau menabur. Alkitab mencatat Tuhan tidak mungkin berhutang dengan kita. Dia adalah Tuhan yang mengerti setiap tetes air mata kita, dan Dia menampung air mata kita itu di dalam kirbat-Nya. Apabila kita mau Tuhan membuat perlipat gandaan dan percepatan di dalam usaha kita, maka rahasianya adalah menabur. Maka kita pun akan menuai. Situasi yang sulit janganlah menjadi alasan untuk kita berdiam diri dan tidak mengerjakan apa-apa. Ishak menabur karena ia beriman bahwa Tuhan pasti memberkatinya. Kalau kita mengaku sebagai orang percaya, maka kita harus mengisi hidup ini dengan tindakan menabur. Menabur kasih, menabur kesetiaan, menabur kebaikan, pelayanan, dan hal-hal positif lainnya. Orang yang menabur akan menuai berkat Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi bagianmu, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, menghadapi situasi yang sukar ini, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu panik. Pandang atau fokus pada Yesus, surya kebenaran itu. Di dalamnya ada segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan kita. Jalani hari ini dengan iman, terima mujizat, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur saat ini Tuhan, kalau kami masih boleh ada, kami tahu semua hanya karena berkat kemurahan Tuhan. Kalau kami masih boleh sehat, kami masih boleh kuat, semua hanya karena kebaikan Tuhan.
Dan saat ini kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, menguatkan kami Tuhan, untuk kami tetap senantiasa terus memandang kepada Engkau surya kebenaran itu. Dan kami percaya sekalipun kami ada di dalam masa yang sukar, kami tetap akan mengalami penyertaan dan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus, untuk anak-anak kami yang memasuki tahun ajaran yang baru di dalam adaptasi kenormalan baru ini, Tuhan tolong mereka, berikan mereka hikmat, memberikan mereka senantiasa kekuatan Tuhan di dalam mereka menjalani semuanya ini. Engkau juga menolong setiap para orang tua yang mendampingi anak-anak kami, berikan mereka juga hikmat dan kesabaran. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-umat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai orang yang sudah lanjut usia sekalipun, Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau Tuhan, khususnya untuk lansia dan anak-anak. Tuhan terus memberikan mereka daya tahan tubuh yang baik, supaya mereka tetap sehat, mereka tetap kuat di masa-masa seperti ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan, biar mereka senantiasa Tuhan Yesus mengimani setiap kebenaran firman-Mu. Mereka Tuhan senantiasa mau hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga mereka menemukan pribadi-Mu di dalam setiap kebenaran firman Allah yang mereka dengar. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-umat Tuhan, setiap usaha mata pencarian mereka, Tuhan senantiasa akan memberkati. Bahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapak Ibu Gembala kami, para staf gembala, pengerja, para diaken, beserta seluruh sidang jemaat yang ada, kami boleh bersama-sama memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.